Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di channel Paroki Santo Yakobus Mariso. Kali ini temanya sangat menarik. Folder My Family. Siapakah mereka? Keluarga adalah sekolah pertama bagi anak-anak sebagai generasi penerus yang cemerlang. Ibu sebagai guru pertama yang menjadi panutan dalam keluarga juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Semua karakter dan tuntunan akan didapatkan dari keluarga inti. Fungsi ayah sebagai keluarga juga sangat penting dalam pendidikan, walaupun sang ayah sibuk di luar rumah. Tetap ayah dituntut untuk memberikan waktu yang sangat full agar mereka tumbuh kembangnya menjadi anak terbimbing. Seiring dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini, orang tua banyak mengabaikan tugas utamanya. Mereka lebih mengutamakan karir daripada pendidikan anak-anaknya. Mereka lebih banyak menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pembantu. Akibatnya, anak-anak menjadi kurang mendapatkan perhatian dan figur dalam keluarga. Yang lebih parahnya lagi, mereka tidak mendapatkan pendidikan pertama dari ibu mereka. Tetapi lebih banyak mereka dapatkan dari asisten rumah tangga ataupun babysitter yang menjaga mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam parenting, keluarga adalah pilar utama dalam pendidikan anak. Walaupun ibu seorang wanita karir, ibu harus pandai membagi waktu untuk keluarga, baik untuk pekerjaannya maupun untuk waktu bersama keluarganya. Sehingga anak-anak tidak kehilangan tuntunan dan teladan dari kedua orang tuanya. Uang dan harta yang berlimpah diberikan kepada anak itu tidak bisa membeli kasih sayang yang mereka butuhkan di saat mereka masih anak-anak. Penanaman nilai karakter yang sudah banyak terkebiri di era modern ini adalah sifat kepedulian dan rasa empati. Asik dalam dunianya sendiri yang banyak tertanam pada anak-anak sehingga tidak peduli dengan lingkungannya, sekitarnya, dan orang-orang yang ada dalam keluarganya. Selain itu, sikap sopan santun juga yang tak kalah pentingnya diajarkan kepada anak-anak kita. Sejak dini, bahkan sekarang ini, anak-anak lebih banyak tampil dengan sikap kasar dan tidak bermoral, sehingga tata krama mereka tidak miliki lagi. Bagaimana kita bisa menanamkan sikap rasa peduli sesama adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap anak. Rasa peduli, berbela rasa merupakan sifat yang penting dalam pergaulan anak, apalagi setelah mereka dewasa nanti di lingkungan bermasyarakat. Mulai saat ini perlu kita tanamkan sikap itu. Orang tua mulai mengajarkan sejak dini dari lingkungan terkecil untuk saling memperhatikan antar saudara kandung, antar ayah dan ibu, juga kakek dan nenek, dan siapa saja yang ada dalam anggota keluarga. Mereka bisa merasakan bila satu yang sakit, mereka pun ikut merasa sakit, dan akhirnya mereka saling membantu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap orang tua akan sangat senang bila mendengar anak-anaknya bersikap sopan santun, hormat, bertata krama. Contoh yang sangat sederhana yang bisa kita arahkan dan ajarkan pada anak-anak yaitu mengucapkan terima kasih ketika memberi sesuatu. Mengucapkan kata minta tolong ketika dia membutuhkan sesuatu. Meminta maaf ketika ia melakukan kesalahan. Selalu tersenyum kepada orang-orang yang ia temui
dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, orang tua juga perlu memberikan bimbingan terhadap pergaulan lingkungan sekitar, supaya anak tahu bagaimana harus memanggil seperti apa terhadap orang tuanya, kepada temannya, dan juga teman sebayanya. Agar anak-anak kita bisa tahu bagaimana memposisikan dirinya. Ajaran sederhana ini di atas sangat berpengaruh hingga anak dewasa nanti. Walaupun budaya sopan santun mulai terkikis, tetaplah orang tua jangan pernah berhenti untuk mengajarkan sopan santun kepada anak dimanapun ia berada. Apa dari semua yang dipaparkan di atas, saudara-saudari yang terkasih, tentunya terlebih dahulu orang tua harus memilikinya. Sehingga orang tua sungguh boleh menjadi role model kepada anak-anaknya. Dalam buku Familiar Conceptio dikatakan, jadilah keluarga sebagaimana seharusnya, di mana keluarga mengemban diri atau mengemban misi kehidupan dan cita kasih. Sambil merefleksikan itu pada urat akarnya, kita kembali mengatakan pada hakikatnya peranan keluarga pada intinya dikonkretkan oleh cinta kasih. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pengalaman yang demikian membawa kita pada permenungan tentang penanaman nilai Kristiani dalam keluarga. Gereja perdana kiranya dapat dijadikan modal hidup Kristiani. Mereka hidup dalam sebuah kebersamaan, hidup dalam doa, tekun pengajaran Rasul, mendengarkan sabda, memecahkan roti, mengutamakan kasih persaudaraan, dan mewujud menyatakan kasih Allah. Salah satu keunikan dan kekhasan gereja perdana adalah jalinan komunikasi antar anggotanya yang bernafaskan ajaran cinta kasih. Nah, semoga keluarga kita dapat menjadi sekolah cinta kasih. Sekolah atau tempat di mana kerajaan Allah diwujud nyatakan. Melalui contoh dan teladan orang tualah anak-anak dapat mewujud nyatakan kerajaan Allah dalam hidupnya. Semoga keluarga kita sungguh boleh menjadi keluarga yang patut dicontoh, yang patut diteladani, dan selalu menghadirkan Allah di tengah-tengah kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita.